Penemuan hukum pada hakikatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktika. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematika yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum, berkenaan dengan pernyataan-pernyataan hukum, konflik-konflik hukum, atau sengketa-sengketa hukum. Fungsi penemuan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Oleh karena itu, maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat dilindungi. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah hukum berasal dari dua kata, yakni kaidah berarti perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum, antara yang pasti, patokan, dalil dalam ilmu yang pasti. Hukum berarti peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, peraturan undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu. Kaidah hukum merupakan ketentuan tentang perilaku. Pada hakikatnya apa yang dinamakan kaidah adalah nilai, karena berisi apa yang seyogianya harus dilakukan. Kaidah sosial. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini ada 4 jenis. 1. Kaidah agama, 2. Kaidah kesusilaan, 3. Kaidah kesopanan, 4. Kaidah kebiasaan. Hukum menurut bahasa adalah proses atau cara pengelompokan berdasarkan lapangan, lingkungan, pekerjaan, pengetahuan, dan sebagainya yang sama, dan pemisahan atas bidang-bidang lainnya. Istilah lain dari pembidangan hukum adalah klasifikasi hukum, lapangan hukum, penggolongan hukum. Jadi pembidangan hukum adalah pengelompokan atau pembukuan jenis hukum-hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Mazhab ilmu hukum. 1. Aliran hukum alam. Menurut aliran ini, kaidah hukum merupakan hasil dari titah Tuhan dan langsung berasal dari Tuhan. 2. Aliran sejarah, yaitu manusia di dunia ini terbagi atas beberapa bangsa dan bangsa yang mempunyai sifat dan semangat yang berbeda-beda. Aliran antropologis memiliki pandangan bahwa di dalam masyarakat modern, aturan hukum dibedakan dari aturan sosial dan aturan moral, sebab masyarakat modern mempunyai suatu pemerintah yang terorganisasi, sedangkan masyarakat sederhana dan primitif tidak mempunyai organisasi. 4. Aliran sosiologis memandang hukum sebagai kenyataan sosial, bukan kaidah. Oleh karena itu, persamaan antara positivisme dengan sosiologis adalah keduanya memusatkan perhatiannya pada hukum tertulis atau perundang-undangan. Aliran realis atau realisme. Realisme hukum berasal dari pengaruh pemikiran modern yang berkembang di Amerika dan Skandinavia. 6. Aliran legisme sebagai reaksi terhadap ketidakpastian dan ketidaksenangan hukum kebiasaan. Pada abad ke-19 di Eropa timbullah penyeragaman hukum dengan jalan kodifikasi, dengan menuangkan semua hukum secara lengkap dan sistematis dalam kitab undang-undang. 7. Aliran positivisme menganggap bahwa hukum dan moral dua hal yang harus dipisahkan. Dan unifikasi hukum. Kodifikasi adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuannya agar didapat suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum. Contoh kodifikasi hukum di Indonesia: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil 1 Mei 1848. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 1 Mei 1848. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1 Januari 1918. 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 31 Desember 1981. Unifikasi hukum merupakan keseragaman atau kesatuan persamaan hukum bagi seluruh warga Indonesia. Di Indonesia, unifikasi sudah terwujud dalam bidang-bidang hukum publik seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pajak, hukum acara pidana. Perbedaannya, kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam mencari materi yang sama, sedangkan unifikasi merupakan penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Asas hukum adalah dasar dan prinsip-prinsip hukum yang pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan hukum konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian juga dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum. Macam-macam asas hukum di Indonesia: kebiasaan berkontrak, konsensualisme, kepercayaan, kekuatan mengikat, persamaan hukum, dan sebagainya. Keseimbangan, kepastian hukum, moral, perlindungan, kepatutan, kepribadian, dan etikat baik.
Macam-macam sistem hukum adalah susunan atau tatanan yang teratur dari peraturan-peraturan hukum yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain berdasarkan atas kesatuan alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat. Macam-macam sistem hukum: 1. Sistem hukum Eropa kontinental. 2. Sistem hukum Anglo-Sajon. 3. Sistem hukum adat. 4. Sistem hukum Islam. Jenis-jenis lapangan hukum. Pada pokoknya, jenis-jenis lapangan hukum di Indonesia dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Hukum tata negara. 2. Hukum administrasi negara. 3. Hukum perdata. 4. Hukum dagang. 5. Hukum pidana. 6. Hukum acara perdata dan pidana.